Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Dewan Hakim yang saya hormati. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang ada di ruang auditorium hari ini. Semoga Allah melembutkan hati kita sehingga kita mampu bersyukur kepada Allah, kita ridho akan ketetapan yang Allah berikan kepada kita, termasuk kita ridho akan takdir kita menjadi bagian dari sebuah negara yang sangat kaya akan keberagaman. Bukan hanya keberagaman dalam agama, tetapi juga keberagaman dalam suku, bangsa, dan bahasa daerah. Indonesia memiliki 1340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah. Dan Allah lah yang telah menakdirkan kekayaan Indonesia dalam keberagaman ini. Sesungguhnya keberagaman ini adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Bapak dan Ibu yang semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalam ayat ini kita bisa melihat kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah begitu hebat. Allah menciptakan manusia di seluruh bumi ini berbeda-beda. Tidak ada yang sama satupun. Allah menciptakan kita semuanya unik. Bahkan yang kembar sekalipun Allah menciptakan perbedaan di dalamnya. Maka disitulah kita sadar bahwa kita ini adalah sangat kecil di mata Allah, bahwa ciptaan Allah itu tidak ada yang hanya kebetulan semata. Dan kalau kita berbicara surat Al-Hujurat ayat 13, itu ada dua kisah yang menjadi asbabun nuzul dari ayat ini diturunkan. Kisah yang pertama adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fatu Makkah. Saat itu Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Dan saat itu penduduk Mekah terkejut. Mereka kaget, kenapa Bilal yang mengumandangkan azan? Bilal kan hanya budak berkulit hitam. Bahkan di antara mereka ada yang kemudian naik ke atas Ka'bah, kemudian menghina.
bertanya kepada Muhammad, apakah Muhammad tidak punya orang lain selain seekor gagak hitam untuk mengumandangkan azan? Subhanallah, begitu pedih hinaan mereka sehingga Allah menurunkan ayat ini. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah Abu Hindin. Beliau adalah khidmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hindin ini hanyalah seorang tukang bekam, dan Rasulullah memerintahkan kepada kabilah Bani Bayadah untuk menikahkan salah satu perempuan-perempuan mereka dengan Abu Hindin, tetapi ditolak karena mereka menganggap Abu Hindin ini hanya seorang khidmat, hanya seorang tukang bekam, tidak selevel sama mereka. Maka Allah menurunkan ayat ini. Bapak dan Ibu, dari dua kisah ini kita bisa melihat bahwa Allah itu begitu benci akan perundungan. Allah tidak melihat di sini Bilal, Abu Hindin sebagai seorang budak atau sebagai seorang khidmat, tetapi Allah melihat mereka sebagai hambanya yang beriman, hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melihat Bilal sebagai orang yang berbangsa kulit hitam, tidak. Allah tidak melihat itu. Allah benci kepada mereka yang bangga akan suku bangsanya, yang bangga akan kekayaannya, yang bangga akan posisi dan jabatannya, yang kemudian dengan kebanggaan itu mereka kemudian merendahkan orang lain. Allah benci itu. Rasulullah SAW pun berusaha mencoba menghapus yang namanya kasta berbangsa-bangsa di masyarakat Arab. Karena dalam surat Al-Hujurat 13 Allah sudah menegaskan bahwa siapa yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa, dan Allah Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Dan takwa itu tidak bisa diraih dengan jabatan, tidak bisa diraih karena kita bangsa sesuatu, suku sesuatu, tetapi diraih dengan amal soleh. Bapak dan Ibu yang kami rahmati, yang semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Sayangnya di Indonesia ini masih ada beberapa golongan dari kita, beberapa masyarakat Indonesia yang masih merasa satu bangsa atau satu suku itu memiliki level yang lebih tinggi, lebih hebat, merasa lebih, mungkin kulitnya lebih putih, mungkin hidungnya lebih mancung, mungkin lebih tinggi dan lain sebagainya. Padahal Allah itu menciptakan kita berbeda-beda bukan untuk saling menyombongkan diri, melainkan untuk saling mengenal seperti yang tadi Allah perintahkan. Dan sebenarnya apa hikmah Allah memerintah kita untuk saling mengenal? Apakah kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan kita saling mengenal satu dengan yang lain? Sesungguhnya Allah menciptakan kita masing-masing unik, punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Maka dengan kita saling mengenal, kita tahu kelemahan kita, kelebihan kita masing-masing, dan kita bisa belajar dari situ. Kita bisa beradaptasi, kita bisa saling menyesuaikan jika ada perbedaan di antara kita, sehingga akhirnya timbullah keseimbangan, timbullah harmonisasi di antara manusia yang ada di dunia ini. Itulah yang Allah harapkan. Mungkin untuk contohnya atau bukti konkretnya, izinkan saya menceritakan kisah pribadi saya, pengalaman pribadi saya. Dulu sebelum saya keterima sebagai PNS, saya takut sekali untuk berkenalan dengan orang-orang yang dari suku lain. Karena saya melihat mereka punya watak yang berbeda dengan saya, cara bicara mereka berbeda, cara mereka bersikap berbeda, sehingga saya takut untuk berkenalan dengan mereka. Namun alhamdulillah, qadarullah, saya diterima di PNS di sebuah badan instansi yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia, tapi kami tidak punya satupun kantor perwakilan di daerah. Jadi kami mau tidak mau, kamilah yang langsung terjun ke masyarakat. Kita berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia, seluruh Indonesia. Kami berkomunikasi dengan masyarakat lokal dari Sabang sampai Merauke. Dan disitulah saya sadar bahwa penilaian saya ini salah total.
bahwa mereka yang dulu saya anggap menakutkan, punya logat bicara yang mungkin agak tinggi, ternyata di balik perbedaan itu, di balik nada-nada mereka yang tinggi, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Di balik sikap mereka yang berbeda dengan kultur saya, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang mereka miliki. Maka di situ saya merasa malu. Alhamdulillah, semakin saya berkomunikasi dengan mereka, semakin saya beradaptasi, saya bisa memahami adanya perbedaan. Ada beberapa yang kemudian kita harus toleransikan. Kemudian saya juga belajar untuk bersikap sabar dalam menghadapi perbedaan tersebut, dan akhirnya saya bisa menumbuhkan rasa berbaik sangka saya, berhusnuzon kepada mereka. Dan ternyata tidak hanya saya yang mengalami hal seperti ini, tetapi kawan-kawan saya juga merasakan hal yang sama. Semakin banyak kami mengunjungi daerah, maka semakin kita merasa kecil, makin kita merasa kita tuh bukan apa-apa. Di bumi Allah yang begitu luas ini, masih banyak manusia yang lebih hebat dibandingkan kami. Masih banyak manusia yang lebih mulia dibandingkan kami. Maka kami malu, sungguh kami malu, tidak punya ruang sama sekali bagi kami untuk menyombongkan diri. Siapalah kami? Itulah Bapak dan Ibu, beberapa hikmah yang mungkin bisa kita ambil mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengenal. Bapak dan Ibu yang semoga Allah memberkahi kita semua, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah kepada kita, bahwa kita hidup di Indonesia yang begitu beragam ini. Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmatnya. Maka mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas keberagaman Indonesia, maka kita merasa nikmat, kita merasa bahagia, kita enjoy hidup dimanapun kita berada, termasuk hidup di Indonesia. Dan marilah kita jadikan keberagaman ini bukan sebagai perpecahan, bukan juga sebagai permasalahan, melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan memberikan keberkahan kepada hidup kita, keberkahan kepada seluruh masyarakat Indonesia, keberkahan kepada negara tercinta kita, Republik Indonesia. Semoga Allah memberikan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman, damai, sejahtera, di mana masyarakatnya hidup dengan tenang dan damai. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kesalahan dari saya, maka itu adalah kesalahan pribadi dari saya. Sementara jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu adalah kebenaran milik Allah semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.